perkenalkan, nama saya Nur Afni dari kelas 21B. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Adapun materi pertama yang akan dibahas yaitu wawasan ilmu pengetahuan. Ini terdiri beberapa poin. Yang pertama, pengetahuan yang dimiliki manusia. Pengetahuan manusia merujuk pada informasi, fakta, dan konsep yang diperoleh melalui pengalaman belajar dan observasi. Manusia memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain, serta proses pendidikan dan eksperimen. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan penelitian. Ilmu pengetahuan adalah usaha manusia untuk memahami dunia sekitar melalui proses penelitian yang sistematis dan terstruktur. Penelitian ilmiah melibatkan observasi, pengujian hipotesis, dan analisis data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendatang tentang fenomena alam dan sosial. Dan yang terakhir, iman dan ilmu dalam mencapai kesuksesan. Konsep iman dan ilmu digabungkan sebagai landasan untuk mencapai kesuksesan keyakinan pada kekuasaan Allah dan pengetahuan yang diperoleh melalui studi dan penelitian dapat menjadi pendorong untuk mencapai tujuan hidup dan kesuksesan secara holistik. Di sini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu wawasan ilmu pengetahuan tetapi dengan poin yang berbeda. Di sini kita akan membahas tentang kepribadian seseorang ilmuwan muslim. Kepribadian seseorang ilmuwan muslim menekankan pada etika, integritas, ketekunan, dan kejujuran dalam mengeksplorasi pengetahuan. Mereka diharapkan untuk memperoleh ilmu dengan niat baik, berkontribusi positif bagi masyarakat, dan senantiasa menghormati nilai-nilai agama dan moral dalam setiap aspek keilmuan yang mereka tekuni. Yang kedua, ilmu pengetahuan menurut Islam. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam dipandang sebagai wahyu Allah yang mengajak manusia untuk memperoleh pengetahuan dan memahami ciptaannya. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam segala bidang sejalan dengan ajaran agama, menghargai kebenaran, keadilan, dan kebermanfaatan bagi umat manusia. Lanjut, ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran, terdapat berbagai ayat yang menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, penelitian, dan refleksi atas ciptaan Allah. Ayat-ayat tersebut mengajak manusia untuk memperdalam pengetahuan mereka, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta, serta menggunakan akal dan pikiran untuk memahami kebenaran dan kebijaksanaannya. Selanjutnya kita memasuki materi tentang ilmu falak. Yang pertama kita akan bahas yaitu pengertian ilmu falak. Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari gerak dan posisi benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang, serta penerapannya dalam menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan penanggalan dalam Islam. Ilmu ini juga mencakup pengamatan astronomi dan perhitungan kalender berdasarkan peredaran benda langit. Adapun istilah-istilah dalam ilmu falak, beberapa istilah dalam ilmu falak meliputi Hijriyah, kalender Islam berdasarkan peredaran bulan, mikat, batas-batas wilayah untuk menentukan arah kiblat, arah Ka'bah yang dijadikan arah sholat oleh umat Islam, zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan untuk membersihkan jiwa dari sifat takabur dan riya. Dasar hukum ilmu falak. Dasar hukum ilmu falak dalam Islam adalah sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menentukan waktu ibadah seperti sholat dan puasa, serta untuk mengetahui tata cara dalam penanggalan Islam. Ilmu falak dianggap penting dalam menjalankan kewajiban agama dan menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Lanjut dengan materi yang sama yaitu ilmu falak, yaitu kita akan membahas penghitungan arah kiblat. Ilmu falak digunakan untuk menghitung arah kiblat yang merupakan arah menuju Ka'bah di Makkah yang harus dihadapkan saat melaksanakan salat. Perhitungan arah kiblat dilakukan berdasarkan posisi matahari atau bintang tertentu pada saat tertentu, serta dapat dibantu dengan menggunakan alat seperti kompas atau aplikasi khusus. Yang kedua, perhitungan waktu sholat. Ilmu falak juga digunakan untuk menghitung waktu-waktu sholat yang meliputi subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Perhitungan waktu sholat didasarkan pada posisi matahari dan peredaran benda langit lainnya, serta memperhitungkan faktor geografis seperti lintang dan bujur tempat tinggal. Perhitungan bulan Qamariyah. Ilmu falak menjelaskan perhitungan bulan Qamariyah sebagai dasar penanggalan dalam kalender Islam. Bulan Qamariyah berpedoman pada peredaran bulan dalam satu siklus penuh, di mana
Penentuan awal bulan baru atau hilal menjadi penting dalam menentukan awal bulan hijrah dan bulan-bulan berikutnya dalam kalender Islam. Pun materi selanjutnya yaitu pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Yang pertama, kehidupan individu. Pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah menekankan pentingnya prinsip hidup dan kesadaran imani seperti tauhid kepada Allah yang benar, ikhlas, dan ketundukan. Setiap individu diharapkan menjalankan kehidupan sebagai mukmin, muslim, muhsin, dan mutakin yang paripurna, menekankan integritas, ketaatan, dan kesalehan. Kehidupan keluarga dalam konteks keluarga, pedoman tersebut mendorong norma dan nilai-nilai Islami sebagai landasan utama, menekankan pentingnya hubungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, saling menghormati, dan membangun ikatan keluarga yang kokoh berdasarkan ajaran Islam. Selanjutnya, kehidupan sosial. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah juga memperhatikan aspek kehidupan sosial melalui nilai dan norma Islami. Masyarakat Muhammadiyah disarankan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dengan penuh integritas, kejujuran, serta berkontribusi positif dalam masyarakat untuk mewujudkan lingkungan sosial yang islami. Yang keempat, kehidupan bisnis dan ekonomi. Dalam sektor bisnis dan ekonomi, pedoman tersebut mungkin menekankan prinsip-prinsip etika bisnis islami, mendorong umatnya untuk menjalani kegiatan ekonomi dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran agama, serta mengedepankan kesejahteraan bersama dan keberkahan dalam setiap usaha yang dilakukan. Dengan materi yang sama, pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah, tapi yang di sini yang kita akan bahas yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Warga Muhammadiyah dianjurkan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai amal ibadah. Pengembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi umat manusia dan menciptakan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, mengelola amal usaha. Dalam mengelola amal usaha, warga Muhammadiyah diarahkan untuk menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan. Amal usaha yang dilakukan seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan dijalankan dengan penuh integritas, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, politik. Dalam konteks politik, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik sebagai wujud dari amal ibadah. Partisipasi politik dijalankan dengan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan keutamaan kepentingan umum demi terwujudnya keadilan sosial dalam kesejahteraan bersama. Yang keempat, menjalani profesi. Dalam menjalani profesi, warga Muhammadiyah didorong untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi, integritas, dan profesionalisme. Profesi dijalani sebagai saran untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan membawa manfaat bagi sesama sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kelima, lingkungan hidup. Warga Muhammadiyah diajarkan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan lingkungan dilakukan dengan cara bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan berperan aktif dalam upaya konservasi alam. Baiklah, itu saja materi yang sempat saya paparkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.